Lydia Danira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya. Aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah serial web series atau serial di sebuah website, ya di Iflik atau di WeTV. Judulnya adalah Layangan Putus. Layangan Putus ini bukan mainan anak-anak yang pakai benang dan pakai layangan dinaikkan dengan angin ke langit gitu ya, ke atas. Tapi ini adalah sebuah serial drama yang bercerita tentang perselingkuhan, tentang pelakor perebut laki orang, yang lawan katanya adalah penikor perebut bini orang. Nah, serial Layangan Putus ini cukup viral dan banyak netizen baik di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya itu menirukan adegan-adegan di serial Layangan Putus ini. Ya saking viralnya mungkin karena permasalahan ini relate dengan mereka ya. Ya bahwa perselingkuhan, perebutan kekasih, perebutan suami atau istri itu sudah mungkin lazim terjadi di sekitar kita gitu. Apa yang menarik dari film ini dan kenapa, bagaimana hukum Islam terhadap pelakor atau peselingkuh ini? Nah, saya sudah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layangan Putus ini viral sekali ya Pak Ustadz. Itu kan menggambarkan bahwa ya rumah tangga yang terombang ambing gitu, yang tidak tentu arah ya, seperti layangan putus gitu. Dia terombang angin, tergantung dari angin yang menghembus gitu ya, bisa ketika hembusannya ke kanan jadi ke kanan, kiri. Ya intinya bahwa layangan putus ini ya rumah tangga yang terombang ambing dan tidak tahu tentu arah gitu. Ini kan layangan putus viral sekali ya. Ya di media sosial netizen juga banyak yang menirukan adegan-adegannya gitu. Nah ini kan diperankan oleh 3 pemeran utama paling tidak ya. Aris ya diperankan oleh Reza Rahardian, terus juga Kinan diperankan oleh Putri Marino, dan Lydia diperankan oleh Anya Geraldine. Nah 3 ini, si Aris dan si Kinan ini adalah pasangan yang sudah berumah tangga. Dan tiba-tiba datang si Lydia atau Anya Geraldine ingin merebut si Aris ini. Nah, bagaimana sih hukum pelakor itu perebut laki orang atau perselingkuhan dalam Islam? Bagaimana? Di dalam Islam disebutnya tahbib ya. Tahbib itu siapapun ya, bisa laki-laki bisa perempuan yang merusak rumah tangga yang sah dengan niatan untuk mengambil salah satu di antara yang dirusak itu. Kalau pelakor kan berarti perempuan ya, yang ingin merusak dan ingin merebut suami dari orang yang dirusak. Kalau laki-laki juga sebaliknya gitu. Oleh karenanya Rasulullah memberikan warning jelas, Mas Rifki. Rasulullah mengatakan falaisa minna man habbaba mar'atan ala zaujiyah. Jadi bukanlah umatku, kata Kanjeng Nabi, orang-orang yang membuat situasi merusak ya hubungan antara suami istri dengan keinginan untuk merebut orang yang mengambil momentum rusak itu, kemudian dia ambil suaminya atau istri. Jadi betul-betul Rasulullah mengatakan falaisa minna, bukanlah umatku. Artinya apa? Rasulullah tidak suka. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menggunakan kalimat yang dibalik gitu, man afsada imra'atan ala zaujiha gitu falaisa minna. Barang siapa punya keinginan merusak ya, merusak hubungan rumah tangga orang dengan keinginan untuk merebut salah satu di antara yang ingin dimiliki, bisa pelakor atau penikor tadi, maka bukanlah dari golonganku. Oleh karenanya memang ya di dalam Islam sangat dikecam gitu, tidak boleh
merusak sesuatu yang di dalam Al-Quran bahkan disebutkan misakon ghalidha. Jadi pernikahan itu perjanjian kokoh, perjanjian agung, sesuatu yang sakral. Jadi tidak boleh kemudian dirusak oleh orang lain dengan motif apapun. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan barang siapa ngocok-ngojoki menyuruh seorang istri kemudian untuk meminta cerai kepada suaminya dengan alasan dibalik itu kalau sudah cerai saya ambil suaminya, itu juga sangat dilarang di dalam Islam. Kira-kira gambarannya Islam firm lah menurut saya, bahwa tidak dianggap sebagai umat Rasulullah dan kemudian sangat dilarang dan dikecam apakah itu pelakor maupun penikor tadi. Berebut istri orang atau berebut suami orang atau pria orang apa. Nah, kan ada juga gejala psikologis gitu. Misalkan ada puber 1, puber 2, ya konon katanya puber 2 tuh 40 ke atas ya. Dan kebetulan saya udah di posisi itu dan belum sih. Nah, itu gimana? Apa ya dari tadi posisi Islam gitu, posisi Rasulullah terhadap apa ini, ada juga gejala apa itu tadi? Ya fitrah kan sesungguhnya. Fitrah bahwa laki-laki menyayangi perempuan, perempuan menyayangi laki-laki. Karena ini fitrah dan Allah pun wa khalaqna kulla syai'in zaujaini, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, maka kemudian sesuatu yang fitrah natural alami itu diberikan wadah yang sakral namanya pernikahan. Oleh karenanya kalau Mas Rifki tadi gambarkan layangan putus itu kan pernikahan yang lagi gamang kan, yang lagi goyah. Maka yang harus dibalik adalah sebelum membicarakan masalah pelakor atau penikor adalah bagaimana kemudian mengokohkan fondasi rumah tangga itu. Maka disebut dalam surat An-Nisa itu misakon ghalidha. Jadi perjanjian agung, sesuatu yang sakral, bukan hanya seorang laki-laki berjanji kepada wali dari perempuan yang ingin dinikahinya atau di depan pencatat pernikahan dari kantor urusan agama, tapi ini perjanjian sama Allah. Bahkan Rasulullah kan mengatakan engkau mengambil perempuan sebagai istrimu atas nama Allah. Jadi ini dulu saya kira yang harus disadari oleh masing-masing orang yang telah memutuskan melakukan akdun nikah. Akdun nikah itu kan akad itu sesuatu yang mengokohkan, mengikat sesuatu yang lebih kokoh, tidak mudah gamang, tidak mudah tercerai-berai, maka disebut akdun nikah. Itu harus dikokohkan dulu kesadaran bahwa ini kesadaran berjanjian sama Allah, bukan berjanjian semata-mata di hadapan manusia, di hadapan para saksi, di hadapan wali, di hadapan kantor urusan agama dan sebagainya. Nah, jadi ibarat bangunan ya, dikokohkan dulu fondasinya. Ya, tapi kan dalam perjalanan seperti tadi saya bilang ada masa pubertas 2 kalau dalam psikologis. Nah, bagaimana menanggapi itu? Kan pubertas 2 bisa jadi cuma gejala sebentar, bisa jadi juga keterusan gitu. Betul. Saya kira memang paling tidak ada 5 tali pengokoh yang lain ketika di dalam kegamangan ya. Pastilah perjalanan suami istri itu kan tidak semuanya manis ya, selalu kan berpasangan, ada manis ada pahitnya. Yang pertama saya kira yang harus ada sebagai pengikat ikatan pernikahan yang sudah mestinya misalkan ghalidha itu pertama adalah mahabbah. Mahabbah itu maknanya banyak Mas Rifki. Salah satunya mahabbah itu benih yang tertancap, yang tertanam di dalam dasar tanah yang tidak lekang, tidak rusak oleh hujan dan kemarau. Jadi mau godaan apapun kalau mahabbahnya kemudian sudah tumbuh, benihnya itu membahagiakan, benihnya itu menyatukan. Mahabbah juga bermakna apa? Sesuatu yang ketika kita sudah menikah ada komitmen, tidak boleh ada ruang buat yang lain. Sehingga no way gitu ya, tidak ada ruang buat pelakor maupun penikor gitu. Dan oleh karenanya kata beberapa ulama yang mengatakan kalau engkau sudah menikah ya engkau tidak boleh ada ruang buat yang lain, hanya satu. Yang agak penting mahabbah juga berarti bulir-bulir yang terus hujan itu kan ada bulir-bulirnya. Apa artinya? Harus kemudian bagaimana dijaga romantismenya itu sepanjang waktu. Bagaimana mengkondisikan ada bulan madu kedua, ada momen-momen quality time dengan anak-anak kadang-kadang sudah mulai besar gitu. Jadi bagaimana itu
rasa rindu itu ditumbuhkan lagi dengan tentunya disesuaikan dengan umur pernikahan dan sebagainya. Itu salah satu yang pengikat yang paling utama. Baru kemudian yang tidak kalah penting namanya mawaddah. Mawaddah itu al-hubbul katsir, yaitu cinta yang tidak terbatas. Al-hubbul katsir itu cinta plus. Kalau cuman cinta aja, kalau lagi ta'aruf ya, bukan pacaran. Lagi ta'aruf itu kan kemudian kita kasih yang terbaik kan, gitu. Sejam yang terbaik. Tapi kalau udah 24 jam kaget-kaget ya. Oleh karenanya tidak cukup cinta, namanya al-mawaddah itu cinta plus. Cinta plus itu kira-kira begini. Sebuah kesadaran yang tumbuh di masing-masing pasangan, sudah nggak ada lagi niatan buruk sama pasangannya. Tapi ini bukan cuman dalam ucapan. Biasanya buahnya adalah berubahnya relasi di antara suami istri itu menjadi semuanya menjadi, karena sudah nggak ada prasangka, nggak ada niat buruk ya, itu semuanya terlihat dalam konteks apapun. Ketika diskusi, ketika makan, ketika 24 jam bersama itu selalu memberikan efek dari cinta plus itu kemudian di dalam kata-kata, di dalam diskusi, di dalam tindak tanduk itu terefleksi. Dan dan memperlakukan pasangannya dengan perlakuan terbaik. Itu nomor 2. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, selalu sebutkan samawa ya, rahmah. Rahmah itu al-ihsan taqdati ilal muhsin. Jadi ar-riqatu taqdatil ihsan ilal muhsin. Keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang disayangi. Dengan sebuah kesadaran, keinsafan bahwa pasangannya tidak sempurna dan dia juga disempurna. Justru mereka menikah itu untuk hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi seorang suami harus selalu berperan mengisi kekurangan istrinya, istrinya juga berperan mengisi kekurangan suaminya. Jadi kalau sudah rahmah muncul, maka yang indah Mas Rifki, umurnya mau umur 10 tahun, 25 tahun pernikahan perak, 50 tahun pernikahan emas gitu, pernikahan diamond 60 tahun. Yang ada apa? Keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan. Kalau masing-masing punya kesadaran ini, nggak ada layangan putus lagi, nggak ada goyah lagi, walaupun sudah seberapa cukup lama usia pernikahan. Itu yang ketiga ya. Ada mahabbah, ada mawaddah, ada rahmah. Yang tidak kalah penting itu amanah. Amanah itu kira-kira gambarannya seseorang yang memberikan amanah, suami memberikan amanah sama istrinya karena yakin istrinya mampu menjaga amanahnya. Begitu juga istri ketika melepas suaminya untuk menjemput rezeki, dia memberikan amanah dan merasa aman, tenang karena yakin suaminya kemudian menjaga amanahnya. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam konteks amanah itu, jangan kau biarkan kekeliruan tanpa teguran ya. Jangan kau biarkan kekeliruan tanpa teguran. Ngomong sudah amanah, udahlah biarin lah, nggak pulang 3 hari juga salah. Jangan biarkan kesalahan tanpa teguran, tapi jangan cari-cari kesalahan. Jadi di antara tengah-tengah itu, jadi ya sama-sama merasa aman saja. Jadi kalau 5 menit sekali harus update gitu, statusnya di mana, video call, itu namanya berlebihan gitu. Jangan kau tuduh aku selingkuh, jadi jadi wali nanti. Ingat gitu, tuduhanmu itu adalah doa gitu. Jadi tapi 1 hari 1 malam 3 hari nggak pulang, nggak ditelepon juga nggak benar. Jadi betul-betul tengah-tengah di antara ada kesalahan ditegur dengan cara yang baik, tapi juga jangan dikit-dikit cari masalah, cari-cari kesalahan dari pasangannya. Itu amanah. Yang ketiga, yang kelima, ini yang sering kali menjadi problem layangan putus. Apa? Musyawarah. Nah, sering kali musyawarah nggak jalan Mas Rifi. Nah, kalau sudah dialog nggak ada, masing-masing tidak menemukan titik temu, namanya orang menikah itu pasti gitu, dari 2 orang latar belakang berbeda, keluarganya berbeda, pengalamannya berbeda, laki-laki perempuan. Ini kalau nggak semuanya didialogkan dari hal kecil aja gitu. Ada yang sebelum menikah tidurnya bisanya terang lampunya, tiba-tiba istrinya, pasangannya kalau nggak gelap saya nggak bisa tidur. Kalau nggak dimusyawarahkan gitu, pisah kamar gitu. Atau apapun, nanti punya anak harus didiskusikan, musyawarah. Kira-kira musyawarah itu berasal dari kata seakar kata dengan madu. Jadi musyawarah bukan madu ya, bukan madu dalam arti menambah isi, tapi madu itu punya 2 kualitas. Pertama manis, hasil dialognya harus manis, harus lebih romantis. Ya, madu itu menguatkan bangunan rumah tangga setelah ada dialog. Kalau 5-5-nya ini jalan Mas Rifki, mau godaannya sekuat apapun,
mau pelakornya berjibun gitu karena mungkin karirnya bagus, suami dan sebagainya. Kalau sudah ada mahabbah, mawaddah, rahmah, amanah, sama musyawarah, kokoh, tidak akan goyah, tidak akan gamang, karena masing-masing punya kesadaran menjaga ikatan ini perjanjian dengan Allah tadi. Nah itu kan yang agak sulit ya, di tengah-tengahnya itu. Ya, ideal lah itu kira-kira. Ya seperti layangan putus kan, ya di awal-awal episode tuh kan ya menggambarkan bahwa istrinya curiga terus nih terhadap si Aris ini. Jadi ya berasumsi bahwa Aris nih selingkuh, akhirnya kejadian gitu. Persis misalkan. Itu gambarannya wali itu kan begitu, jangan tuduh aku selingkuh. Ya selalu ada praduga, diawali dengan praduga. Ya mungkin saja ya istri atau suaminya yang diduga itu ya tidak melakukannya, tapi ketika terus menerus dihujani seperti itu, akhirnya ya udahlah daripada nggak berdamai dengan sekalian aja gitu. Jadi doa akhirnya. Jadi doa. Itu gimana? Ya itu tadi apa yang saya sampaikan, 5 ikatan yang akan mengokohkan perjanjian sakral agung tadi itu ideal. Tapi kan dalam perjalanan rumah tangga, ketika semuanya dibalikkan, oh ada masalah, cobalah didialogkan. Kalau ada masalah cobalah gitu, mahabbahnya ditonjolkan. Jadi memang 5-5-nya itu nggak bisa 5-5-nya langsung pada satu kasus, tapi mana nih yang harus saya lakukan ini, ikatan yang mana nih harus saya perkokoh gitu. Kayak kasus itu kan ikatan amanahnya yang perlu diperbarui ya, komitmen lagi. Saya selalu mengatakan kalau rumah tangga dibangun sudah nggak ada trust, susah sekali. Yang kedua, saya selalu mengatakan kalau ada yang curhat atau apa, kalau Anda tidak menghargai, tidak respect sama pasangan, itu susah. Sebab kalau sudah respect, kemudian kalau sudah percaya, itu semuanya bisa didialogkan. Tapi kalau sudah pokoknya kamu selingkuh deh pokoknya, mau dikasih gambaran foto, mau digambarin video, tapi videonya bisa dia karena apa? Karena itu tadi, karena sudah nggak amanah itu nggak merasa aman. Dan biasanya Mas Rifki kalau dalam konteks itu, ketika pada titik tertentu suami istri tidak bisa menemukan jalan keluar, kan di dalam Islam disarankan mengambil pihak ketiga yang dihormati, dimuliakan di antara dua-duanya. Suami memuliakan orang itu, istri memuliakan orang itu, yang kemudian kita anggap aman, tidak menyebarkan masalah rumah tangga itu, minta nasihatnya. Itu betul-betul sudah ada aturannya di dalam agama. Jadi kalau kita nggak bisa dua-duanya dialog, sudah mentok, harus melibatkan pihak ketiga. Sampai terakhir ada sesuatu yang halal yang dibenci, yaitu pisah. Itu pun menjadi alternatif terakhir. Karena Rasulullah mengatakan abadul halali, sesuatu yang halal yang dibenci yaitu talak. Jadi Islam memberikan jalan keluar dari yang betul-betul mulai kira-kira ya tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 dan sebagainya. Ya ibarat layangan putus kan, kalau kita main layangan kan ada saat kita mengulur, ada saat kita menarik gitu loh. Nah ya seperti juga kita naik kendaraan, ada saatnya kita menggas, ada saatnya kita mengerem gitu. Nah ini kan upaya bersama ya, untuk ada yang ya ketika misalkan ada salah satu yang marah, ada satu yang ngegas gitu, yang satu ngerem, ada yang satu ngulur misalkan ya si istri misalkan mau belanja terus dia diulur aja, tapi ada saatnya juga direm gitu atau ditarik gitu, jangan sampai terlalu over gitu. Nah yang model-model seperti ini kan harus punya ada kesadaran, ada kesepakatan bersama, ada musyawarah bersama ya gimana menyatukan frekuensi. Nah itu yang di awal menyatukan frekuensi dan chemistry bersama ya. Betul. Oleh karena di dalam Islam pada waktu khidbah itu ada masa ta'aruf sebenarnya, saling menjajaki, kemudian saling memahami. Karenanya yaitu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam kalau bisa pasangan itu kufu gitu, setara itu jangan sampai dalam pemikiran terlalu jauh gitu ya. Bahkan setaranya itu disebutkan betul, kalau bisa wajahnya jangan terlalu jauh. Nanti jadi menimbulkan banyak fitnah gitu. Orang menjadi ruang-ruang gitu, bodoh gitu ya, istrinya cantik banget, suaminya enggak gitu. Wah, ini pasti nih yang kaya suaminya gitu. Kemudian istrinya miskin, nggak bayar utang, kemudian mau menikah. Atau sebaliknya gitu. Wanitanya
kurang cantik atau suaminya ganteng banget, pasti ini gitu. Perempuannya yang kaya dan sebagainya. Jadi ada ruang-ruang. Makanya kufu ya. Jangan dipelet. Dipelet dan sebagainya. Harus kufu. Kufu itu setara. Lah untuk bisa setara itulah nanti gampang menyamakan frekuensi itu, Mas Rifki. Agamanya kalau bisa jangan terlalu jauh gitu. Kalau bisa latar pendidikannya jangan terlalu jauh. Kalau bisa hartanya jangan terlalu jauh. Bab kelihatannya enggak gitu, aku modal cinta. Kalau sudah ada problem sedikit, kalau yang satu miskin banget, kamu siapa gitu. Kamu nggak ada apa-apa tanpa sadar aku. gitu. Itu kalau itu ruang-ruang itu Masya Allah itu luar biasa. Islam sudah ditutup gitu. Kalau makanya disebutnya harus kufu. Satu ilmunya nggak terlalu jauh juga. Suaminya ngomong A dipahami bukan B, dipahaminya P atau Z gitu ya, nggak nyambung gitu. Sehingga kemudian kalau bisa ya walaupun laki-laki menjadi imam, tetapi kalau yang diimami terlalu jauh gitu, tidak kufu, maka ada ruang-ruang. Jangan membayangkan indahnya. Tapi kalau ada konflik itu kemudian kalau setara itu enak menjaga, kemudian menyamakan frekuensi, musyawarahnya juga lebih indah dan sebagainya. Oleh karena Mas Rifki sebenarnya di Indonesia Kementerian Agama lewat kantor urusan agama itu sudah mengantisipasi itu. Orang tuh nggak boleh menikah sebelum punya sertifikat, sebenarnya kursus singkat ya di KUA gitu. Saya pernah ngisi dulu waktu jadi penyuluh tapi akhirnya kemudian menjadi formalitas. Yang penting absen dapat sertifikat. Padahal disitulah kemudian kayak screening awal, ini udah siap belum ini? Udah siap belum? Udah gitu. Makanya saya kalau secara informal ada jamaah gitu, Pak Ustadz gitu ya, anak saya mau nikah gitu, bisa ngasih nasihat di acara pranikah gitu, bisa insya Allah. Tapi kalau nasihat pranikah pengajian paling dapat 10 sampai 15 menit kan, apalagi ada IO nya. Saya minta bisa nggak sebelum itu saya ngobrol, dan ngobrolnya harus bertiga, sang calon suami, sang calon istri sama saya. Dan pertanyaan pertama apa yang saya tanyakan, Mas Rifki, benar mau nikah? Iya Pak, benar Pak Ustadz gitu. Udah tahu belum nikah itu apa gitu, modalnya apa gitu. Rata-rata gelagapan. Jadi mereka nganggap menikah itu umurnya cukup, sudah punya pekerjaan, tapi rasa cinta, modal yang 5 tadi dia nggak ngeh. Di situ maka kemudian pelan-pelan saya kasih beberapa catatan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, lurusin niat dulu, kemudian siapin mental spiritual gitu. Nanti 24 jam bareng loh gitu. Kalau dulu betul-betul mau marah aja ditahan-tahan karena masih ta'aruf, nanti tiba-tiba 24 jam nanti memang meledak. Dan ini kalau enggak falik ulur tadi seperti layangan tadi, bubar Mas Rifki. Kapan diem, kapan bicara. Kalau semuanya keras jadi rame itu. Kapan waktunya suami itu dengerin, kapan waktunya suami bicara. Itu kalau enggak tali ulur dan frekuensinya enggak sejak awal, belum lagi nanti ini pernikahan dua keluarga. Ini kalau komitmen sejak awal, cara berkomunikasi muamalah dengan masing-masing orang tua aja jadi problem kan. Bagaimana membantu orang tuanya? Kalau komitmen sejak awal gimana? Ayo kita bantu bareng-bareng, tapi ngomong ya. Kalau itu nggak diiniin, bisa di belakang, itu jadi problem. Jadi banyak hal. Intinya apa? Kalau musyawarah jalan, kemudian tidak terlalu jauh ya, perbedaannya kufu, kemudian dibangun dalam sebuah kondisi misakon golito yang kokoh, kemudian disirami dengan mahabbah, disirami dengan mawaddah, disirami dengan rahmah, selesai. Gitu. Walaupun kemudian ya namanya gula-gula dari rumah tangga itu kan pasti ada. Justru disitulah kemudian kita jadikan istri kita sebagai sajadah kita, kemudian istri juga menganggap suaminya sebagai sajadah untuk beribadah. Kalau itu semuanya disatukan, indah. Kalau diibaratkan dengan layangan putus lagi ya, karena kita ngomongin layangan putus nih, itu kan ya tentu ada angin yang kencang gitu, terus ada juga hujan bahkan yang merusak layangan itu gitu. Terus kita juga butuh bahan-bahan benangnya yang bagus, layangannya kertasnya yang bagus gitu, bambunya yang bagus gitu. Nah ini kan perlu semua itu agar layangan ini jadi tampil maksimal. Ya bahkan kita hiasi layangan itu dengan gambar-gambar tertentu, dengan hiasan-hiasan tertentu, buntut kah, rombe-rombe kah, atau apa gitu. Nah bagaimana kita kontekstualisasi dengan rumah tangga?
Iya, makanya kemudian tidak boleh terlalu serius. Justru rumah tangga bukannya harus serius, Pak Ustadz? Iya, maksudnya tidak boleh terlalu serius menganggap semuanya disikapi dengan serius. Kapan waktunya kemudian quality time, kapan waktunya vacation, kapan waktunya kemudian membangun rohani dengan sholat berjamaah, kapan waktunya kemudian apabila lagi kemudian kalau sudah punya anak itu kan pengikat betul ya. Jadi bagaimana layangan itu tidak polos saja. Sekarang kan layangannya bagus ya, bahkan ada lomba-lomba layangan dihiasi. Hiasannya itu tergantung masing-masing rumah tangga. Ya. Gitu. Ada yang sekedar jalan-jalan makan bersama itu hiasan yang luar biasa. Dan jangan-jangan hanya sekedar kemudian pulang kampung itu luar biasa. Kadang-kadang kemudian tadi perlu kemudian berdua gitu ya, anak-anaknya tidak ikut, quality time berdua juga penting. Jadi semua aspek Mas Rifki, tetapi itu semua menjadi indah kalau 5 ikatan tadi sudah kokoh gitu ya. Ini kan bonus ya, bonus yang akan menguatkan. Tetapi kalau mau dikasih vacation kemana dan segala macam, tetapi sudah nggak ada amanah, ya kamu ini ya, untuk emang bener kamu selingkuh pengen ya segala macam, nggak jadi nanti. Tapi kalau 5-nya ini sudah ada, itu Allah Mas Rifki, sepiring berdua aja juga indah kan gitu, nggak usah kemana-mana gitu, nonton TV bareng, nonton ini ketawa bareng itu sudah indah. Jadinya apa akhirnya? Secara rohani harus diberesin dulu, bahwa kemudian secara fisik maka kemudian membutuhkan, ya dibutuhkan apa ya, kira-kira beginilah, bagaimana menjadikan, kalau dalam bahasa agama, dijadikan rumah itu harus jadi surga bagi siapapun penghuni di rumah itu. Bagi suami habis pulang kerja yang diingat pertama kali apa? Rumah kalau bisa. Anak-anaknya juga pertama kali rumah. Jadi dibikin suasana yang sangat kondusif. Rumah itu surga bagi seluruh penghuninya, bagi suami, istri, anak atau siapapun yang di situ. Dan itu caranya di masing-masing tempat, case-nya beda-beda. Gitu kira-kira gambaran. Nah, memang idealnya adalah membangun surga dalam rumah tangga gitu. Ya, tapi banyak orang juga yang merasa ketika memasuki pernikahan, ya mereka merasa bahwa malah jadi penjara gitu. Jadi nggak bisa bebas berekspresi, dia tidak bisa mungkin menjalankan masa depannya gitu loh, harapan-harapannya, cita-citanya mungkin, dan tidak bisa bergaul lagi dengan teman-teman seperti dulu gitu. Nah, bagaimana ini kan juga mindset sebenarnya ya, bahwa ya pernikahan tuh bukan penjara, tapi juga bisa dijadikan surga asalkan gitu. Asalkan apa? Ya kalau Islam kan jelas sekali, pernikahan malah harus dijadikan penyempurna agama kita gitu. Masa dengan menikah kemudian silaturahmi putus sama teman-temannya. Oleh karenanya kalau di dalam Islam yang peran utamanya adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi sang imam, sang suami ini yang harus mindsetnya harus dirubah dulu. Anda menjadi pemimpin itu atas apa yang membuat Anda layak. Bisa menjadi imam yang baik. Kan wanita soleha itu kan salah satunya yang terbaik itu kan yang kemudian beraktivitas tapi bisa menjaga kehormatannya. Ya silahkan aja kita ekspresikan. Bahkan dalam beberapa kasus kalau memang dia kemudian meminta izin untuk ikut membantu bekerja, dipersilahkan dalam batas-batasan yang kemudian kewajiban utama sebagai seorang istri dijaga, kehormatannya dijaga. Jadi saya selalu menganggap dengan menikah bukan berarti ruang-ruang bagi perempuan menjadi tidak lagi bebas ya, dalam tanda petik tidak bisa kemana, tidak bisa beraktivitas. Orang menikah justru kemudian saling menguatkan, sehingga kemudian yang harus dirubah adalah mindset dari pasangan dulu, terutama pada suami yang harus menjadi imam, memberikan ruang-ruang yang disepakati. Tugas kira-kira beginilah Mas Rifki, ketika seorang perempuan kita ambil sebagai istri, itu tanggung jawab penuh. Dulu tanggung jawab orang tuanya, maka kemudian tanggung jawab itu bukan berarti mengkooptasi, tapi bagaimana terus memberikan ruang kepada pasangan kita untuk bisa mengaktualisasikan jati dirinya, mengekspresikan baik hablum minallah maupun hablum minannas, tentunya dengan koridor-koridor yang ditentukan oleh agama. Masih tetap bisa bekerja, masih tetap bisa silaturahmi hangout sama teman-temannya, tapi ada ruang-ruang yang kemudian dibatasi. Ya, tadi disebutkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Ya kalau dalam konteks ini kan ada juga misalkan ya perempuan atau istri yang menjadi imam keluarga atau apa kepala keluarga, ya dia yang mencari rizki gitu, terus suami yang malah apa namanya bekerja di rumah gitu atau merawat anak-anak gitu. Nah ini gimana dengan tadi ayat tadi? Ayat tadi harus tetap dibaca sekaligus dipraktekkan di dalam konteks yang berbeda-beda. Intinya bahwa dalam rumah tangga yang jadi imam itu harus suami. Bahwa kemudian dalam banyak kasus ada karena hal tertentu sang laki-laki tidak mendapatkan kayak semacam tempat bekerja yang layak atau bahkan dia di PHK dan kemudian istrinya kebetulan mendapatkan tempat bekerja yang lebih layak, gajinya lebih besar, bahwa perempuan seperti itu dengan rela yang bukan merupakan kewajibannya sangat dimuliakan. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia tetap menjadikan suami sebagai imamnya. Di dalam konteks apa? Di dalam konteks agama, dia tetap harus ngikutin kata suami, asal dalam kebaikan ya, harus nurut akhlak yang koridor-koridor yang ditentukan oleh suami. Jangan seringkali muncul kesalahpahaman Mas Rifki, bahwa kemudian karena perempuan ini yang bekerja, kemudian dia sebagai pimpinan di satu kantor, di satu perusahaan, pulang juga harus jadi pimpinan. Dia lupa sama kodratnya, bahwa dia kalau pulang ke rumah kedudukannya sebagai istri. Jadi kolaborasi yang indah ketika masing-masing orang di dalam konteks agama tetap imamnya adalah suami yang menjadi penentu. Di situ berarti apa? Suami itu mendapatkan kedudukan qawamun, pemimpin itu apa? Tidak sembarangan, tidak gratis, tetapi dia layak nggak menjadi pemimpin. Artinya apa? Dia harus mengupgrade kemampuan agamanya, dia mengupgrade kemampuan leadershipnya. Kalau kemudian dalam beberapa kasus secara kewamunan dari segi finansial dia kebetulan tidak, ya dia masih bisa menghandle dalam konteks-konteks yang beda. Kemudian saya sering kali menganggap bahwa teman-teman yang menganggap bahwa ada bias gender itu sering keliru gitu. Ada gender yang dikonstruk secara sosial gitu ya. Ada yang gender memang secara natural gitu ya. Yang dikonstruk secara sosial itu misalkan masak itu mesti perempuan. Kemudian merawat anak mesti perempuan. Menyapu itu kan dulu jangan laki-laki kok nyapu. Padahal itu ya siapa saja yang kemudian yang longgar. Kebetulan kalau istrinya berangkat pagi karena dia bekerja, suaminya kebetulan lagi resign atau belum mendapatkan pekerjaan, ya berganti tanggung jawab saja gitu. Jadi intinya adalah bagi tugas ya. Bagi tugas dan tidak ada kemudian tiba-tiba istrinya karena yang kerja penghasilan lebih besar, kemudian dia pulang ke rumah saya yang memimpin. Suaminya harus nurut. Nah, itu yang salah kaprah. Ya karena merawat anak kan bisa jadi ya istri, bisa jadi suami ya bapak atau istri, bapak atau banyak ibu. chef yang laki-laki, perempuan lebih oke masaknya dan sebagainya. Artinya bukan gender itu bukan itu sejatinya, tapi sesuatu yang memang secara fitrah tidak bisa digantikan. Melahirkan itu kan memang fitrah dan naturalnya, sunatullahnya perempuan, nggak bisa kemudian diganti. Oke, kembali ke layangan putus tadi dan membina rumah tangga ya, kira-kira apa pesan terakhir atau closing statementnya Ustadz Mukhlisin gitu terhadap apa mereka yang mau membina rumah tangga atau yang mungkin sedang dilanda prahara gitu rumah tangganya. Ya bagi teman-teman yang masih jomblo, yang masih berjihad untuk menemukan pasangan maupun pasangan baru maupun pengantin lama yang harus tetap baru, saya kira pertama Rasulullah mengatakan pernikahan itu satu wadah yang ditawarkan Islam agar kita bisa mencintai pasangan kita dengan dengan tetap menjadi mulia. Oleh karenanya ya harus dijaga betul nih pernikahan. Memang pernikahan tidak semudah yang kita bayangkan, tidak seindah terus yang kita impikan, tetapi selalu ada duri, selalu ada kerikil-kerikil tajam. Tetapi kalaulah kemudian kita luruskan niat pernikahan sebagai sebuah peribadatan sama Allah, kemudian kita anggap pernikahan itu sebagai perjanjian sakral agung dengan Allah, kemudian diikat dengan
dengan 5 ikatan yang tadi saya sampaikan, insya Allah gelora apapun layangan itu tidak lagi goyah. Harus ada mahabbah, harus ada mawaddah, harus ada rahmah, harus ada amanah dan musyawarah. Di luar itu semua, kalau semuanya bisa saling respect, bisa saling menghargai, kemudian saling percaya, semuanya menjadi mudah. Oke, terima kasih Ustaz Mukhlisin. Ya, para pemirsa, ibarat bangunan, ya kita perkuat fondasinya dan hiasi rumah tangga kita dengan cinta dan 5 hal yang tadi disebutkan. Ya, semoga bermanfaat. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.